Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya? Semoga anak-anak dalam keadaan sehat ya. Baik, pada pertemuan kali ini Ibu Dina akan menjelaskan tentang jamur atau fungi ya. Nah, sebelumnya apakah dari kalian sudah pernah menemukan jamur di sekitar rumah? Coba bagaimana bentuknya? Ada yang bulat, ya. Terus ada apa lagi? Ada yang menyerupai payung, betul itu ada. Kemudian warnanya bagaimana? Nah, ternyata warnanya juga beraneka ragam ya. Ada yang berwarna coklat, ada yang berwarna putih. Kemudian dapat kita temukan yang biasanya di tempat lembab. Yuk kita simak berikut ini. Kompetensi dasar pada materi fungi yaitu KD 3.7 mengelompokkan jamur berdasarkan ciri-ciri cara reproduksi dan mengaitkan peranannya dalam kehidupan. 4.7 yaitu menyajikan laporan hasil penelitian investigasi tentang keanekaragaman jamur dan peranannya dalam kehidupan. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu yang ke-1, menjelaskan ciri-ciri umum divisi dalam kingdom fungi. Yang kedua, menjelaskan reproduksi jamur secara vegetatif dan generatif. Yang ketiga, mengelompokkan jamur berdasarkan cara reproduksinya. Dan yang keempat, menjelaskan peranan jamur yang menguntungkan dan merugikan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pada slide ini anak-anak bisa lihat ya, di situ ada tumis jamur dan di sebelahnya ada roti yang berjamur ya. Mengapa jamur tersebut bisa dimakan? Kemudian pada gambar yang satunya, bagaimana roti tersebut bisa berjamur? Nah, yuk kita simak selanjutnya. Nah, anak-anak, jamur juga dikenal dengan istilah fungi. Adapun ilmu yang mempelajari tentang jamur yaitu mikologi. Nah, jamur juga merupakan organisme eukariotik dan tidak berklorofil. Nah, anak-anak bisa lihat ya struktur tubuh jamur pada gambar tersebut, yaitu ada hifa, ada badan buahnya, kemudian ada miselium. Nah, jamur yang hidup parasit pada organisme lain memiliki hifa yang termodifikasi menjadi haustorium. Nah, lalu apa saja ya ciri-ciri dari jamur? Yang pertama, eukariotik. Yang kedua, uniseluler dan multiseluler. Yang ketiga, tidak berklorofil. Yang keempat, berdinding sel terdiri atas zat kitin, hidup sapropit, parasit, dan simbiotik. Kemudian bersifat heterotrof, habitatnya biasanya di tempat lembab dan dapat bereproduksi secara seksual ataupun aseksual. Reproduksi jamur dibagi menjadi dua, yaitu secara vegetatif dan generatif. Pada vegetatif dibagi menjadi dua tahap, yaitu ada fragmentasi atau pemutusan hifa, yang dimana terjadi pemotongan hifa yang terpisah akan tumbuh menjadi jamur baru. Dan tahap yang kedua yaitu pembentukan spora aseksual. Nah, spora aseksual ini dapat berupa sporangiosspora atau conidiospor. Nah, adapun secara generatif kalian bisa lihat ya pada gambar tersebut. Hal tersebut merupakan siklus dari reproduksi jamur secara generatif. Klasifikasi jamur dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu divisi zygomicota yang menghasilkan zygospora. Yang kedua, ascomicota yang menghasilkan ascospora. Yang ketiga, basidiomycota yang menghasilkan basidiospora. Dan yang keempat yaitu deuteromycota yang dimana belum diketahui cara reproduksinya. Jamur zygomicota menghasilkan zygospora. Nah, adapun karakteristiknya yaitu tubuh atas hifa tidak bersekat yang memiliki banyak inti sel, hifa tidak bersekat,
kemudian tidak memiliki tubuh buah, reproduksi secara vegetatif yang dimana mencakup fragmentasi hifa dan pembentukan sporangiospor, dan reproduksi secara generatif, yaitu dengan pembentukan zigospora melalui peleburan hifa yang berbeda jenis dan bersifat mikroskopis. Nah, adapun contohnya yaitu jamur Rhizopus sp. Yang kedua yaitu jamur Ascomycota yang dimana menghasilkan askospora. Nah, adapun karakteristiknya yaitu uniseluler atau multiseluler, hifa bersekat, tubuh buah berbentuk ascokarps atau tidak, dan reproduksinya secara aseksual dengan membentuk conidiospora dan seksual atau pembentukan askospora. Nah, adapun jamur-jamur contoh dari anggota Ascomycota ini yang uniseluler yaitu Saccharomyces cerevisiae dan Candida sp. Nah, adapun untuk multiselulernya ini ada Penicillium sp. Penicillium ini yang dimana memiliki ascokarps berbentuk bola yang disebut Cleistocesium. Contohnya yang ada pada Aspergillus sp dan Neospora sp. Yang ketiga yaitu jamur Basidiomycota yang dimana menghasilkan Basidiospora. Nah, yang bersifat multiseluler, hifa bersekat, membentuk tubuh buah Basidiokarps atau tidak, dan untuk reproduksinya yaitu secara vegetatif dan secara generatif. Nah, adapun contoh dari jamur ini yaitu jamur Pleurotus ostreatus atau jamur tiram dan Auricularia polytricha atau jamur kuping. Nah, pada divisi yang keempat yaitu jamur Deuteromycota. Nah, jamur ini belum diketahui anak-anak ternyata cara reproduksi seksualnya. Nah, oleh sebab itu, jamur divisi Deuteromycota ini merupakan jamur imperfecti atau jamur yang tidak sempurna. Nah, apabila ada penelitian lebih lanjut terkait jamur-jamur ini, nah maka jamur yang termasuk ke dalam divisi ini akan dimasukkan ke dalam divisi lain jika jamur tersebut sudah diketahui cara reproduksi seksualnya. Nah, apa saja divisi jamur yang sudah ada, yaitu ada Zygomycota, Ascomycota, dan Basidiomycota. Nah, salah satunya yaitu jamur Monilia yang merupakan contoh jamur yang sebelumnya itu digolongkan ke dalam divisi Deuteromycota. Kemudian dilakukan penelitian lebih lanjut dan diketahui ternyata cara reproduksi seksualnya. Setelah diketahui cara reproduksi seksualnya, jamur tersebut dipindahkan ke dalam divisi Ascomycota. Nah, untuk namanya juga diganti menjadi Neurospora. Lalu, apa saja ya ciri-ciri dari Deuteromycota? Nah, ciri-cirinya yang pertama, memiliki hifa bersekat dengan dinding sel dari zat kitin. Yang kedua, reproduksi vegetatif dengan membentuk conidiospora. Yang ketiga, jarang membentuk tubuh buah. Yang keempat, sebagian besar bersifat mikroskopis. Dan yang kelima, hidup sebagai saprofit ataupun parasit. Simbiosis jamur dengan organisme lain ada dua, yaitu ada lichen dan yang keduanya itu mycorrhiza ya. Nah, lichen ini fungsi jenis tertentu yang dapat bersimbiosis dengan alga uniseluler yang dimana membentuk lichen atau lumut kerap. Simbiosis ini bersifat menguntungkan dan biasanya antara anggota dari Ascomycota dan Basidiomycota dengan alga hijau dan cyanophyta. Kemudian mycorrhiza itu merupakan simbiosis antar fungi dengan akar tanaman. Nah, simbiosis ini juga menguntungkan ternyata bagi kedua-duanya. Terus simbiosis mutualisme ya biasanya. Nah, bagi tanaman tersebut dapat meningkatkan penyerapan air dan mineral, sedangkan untuk funginya itu sendiri mendapatkan nutrisi dari tanamannya.
Peranan jamur ada yang menguntungkan dan merugikan. Untuk yang menguntungkan seperti jamur Aspergillus wenti yang dimana dapat menghasilkan kecap, kemudian Penicillium roqueforti yang dimana terlibat dalam proses pembuatan keju. Kemudian untuk yang merugikan ada Trichophyton tonsurans dan Rhizopus nigricans. Mungkin sekian yang dapat Ibu sampaikan. Semoga bermanfaat ya anak-anak. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Tetap jaga kesehatan dan tetap semangat untuk belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.